kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus, bersatu hati di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada pelindungan-Mu yang sempurna pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, secara khusus kami bawa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa untuk Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Karya-Mu ya Tuhan Yesus akan Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri, TNI, Polri, semua Tuhan kami bawa. Setiap mereka Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan roh takut atas setiap mereka Tuhan Yesus untuk merintah bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemuliaan-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan Yesus rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar mereka semua Tuhan Yesus yang saat-saat ini Tuhan, dalam masa-masa pandemi Tuhan Yesus, Engkau pulihkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau juga bawa setiap tenaga-tenaga medis yang Kau pakai Tuhan Yesus di setiap rumah-rumah sakit. Mereka semua Tuhan Kau berikan kekuatannya Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam proses pemulihan setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan, Indonesia pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, COVID-19 diam dan tenanglah.
diam dan tenanglah, kami percaya kuasa Yesus dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyatakan atas ini Indonesia Bapa. Pentakosta terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke ada pencurahan yang Roh Kudus yang besar-besaran dan terakhir di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa-doa kami Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang bertindak atas bangsa ini, yang bertindak atas negeri ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, engkau dicintai Tuhan Yesus. Yang merasa dicintai Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara di tempat saudara, coba kasih tos kiri kanan, bilang gini, Tuhan Yesus baik buat kamu. Haleluya. Ayo kita bersukacita sama-sama. Sukacita surga turun atas kita. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tanggalkan segala beban. Mari bersukacita. Sukacita Tuhan kekuatan buat kita. Amin. Katakan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Ale, mari lambaikan tangan kita sama-sama. Ya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Ayo yang percaya, tepuk tangan sama-sama. Lagi ya, katakan terima. Ya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ya Tuhan, saksikan kuasa dahsyat, taklukkan badai. Siap semua, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Yes, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita. Ayo lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi ya. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ayo kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost.
Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga,
di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari mengangkat hati bagi Dia. Amin. Panggil Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan Kau Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah sembah. Yes, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Tuhan Yesus, oh Yesusku,
Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk mari mengangkat hati, katakan Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Tuhan, amin, yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat. Lagi katakan Kau Allah kami, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah sembah, yes, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Lagi angkat sorak-sorai kita bagi Tuhan, serukan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat. Sekali lagi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sekali lagi, katakan di tempat maha tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Mari masuk dalam penyembahan. Mari masuk dalam bersyukur. Mari mengalir bersama Roh Kudus. Shandaralabo. Haleluya. Jesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Shandaralabo. Terpujilah Tuhan. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Haleluya. Shekindaralabo. Mari bebaskan hati kita menyembah. Mari bebaskan hati kita menyembah. Mari bebaskan diri kita. Terpujilah Tuhan. Shandaralaya shande. Sungguh Engkau baik, ya Aba, ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Shandaralaya shanda. Haleluya. Haleluya. Bless you Lord. Serukan, katakan sama-sama. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebajikan
ada dalam kita. Ku percaya dalam nama lagi. Amin. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya dalam kita. Dahsyat. Amin. Ayo lagi. Percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam ayo tepuk tangan sama-sama. Lagi. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya. Mari tepuk tangan di atas kepala semua. Yes Lord. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi. Ku percaya dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Haleluya. Wow. Jesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Horala boshe kendarala barala. Hindarala boshe kendarala. Mari nikmati Tuhan di tempat Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan bekerja menjamah kita. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit berkata, aku sudah sembuh ya Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang berduka, Tuhan ganti dengan sukacita, dengan anggur yang baru melimpah. Yang lemah berkata, aku kuat Tuhan. Yang miskin berkata, aku kaya dalam-Mu ya Aba ya Bapa. Sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Ayo sambil terima urapan yang baru. Sembah dan puji sambil menerima berkatnya, kebaikannya turun penuh atas kita. Wow, haleluya. Lagi sembah, sembah dan puji Dia. We worship you Lord.
lagi, sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersorak-sorai di tempat saudara. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh ada di tengah-tengah saudara melalui ibadah online kita minggu ini. Namun saya juga sangat percaya bahwa kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena Alkitab berkata kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi, sehingga kita boleh beroleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, kuasa Tuhan, karena kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Nah, saudara, 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata bahwa di akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi di luar sana itu merupakan bagian dari penggenapan tentang apa yang menjadi tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Namun, Alkitab juga mengajarkan bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala hal dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita itu selalu keluar sebagai pemenang. Melewati setiap musim kehidupan kita, melewati setiap dimensi yang baru yang Tuhan izinkan kita mengalaminya, melalui setiap tantangan dan persoalan, Tuhan tetap mau kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Dia sudah menang buat saya dan saudara. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini menjadi umat Tuhan yang kuat, yang bertindak, dan keluar sebagai pemenang. Saya ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Kita akan lihat perikop yang luar biasa ini. Dan kita akan membaca 2 ayat, ya, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita semua. Perikopnya berjudul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. Saudara, pasal 12 ini adalah pasal yang luar biasa ya dari kitab Ibrani. Karena kalau saudara baca ayat-ayat dari perikop ini, itu syarat dengan prinsip-prinsip hidup kekristenan yang setiap orang Kristen mesti tahu, mesti pahami, saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, ingin dewasa dalam Tuhan, maka pasal ini mesti jadi salah satu favorit kita, saudara. Nah, hari ini kita akan lihat 2 ayat saja. Kita akan lihat petunjuk, nasihat firman Tuhan, bagaimana supaya di masa-masa yang sukar ini kita bisa tetap keluar sebagai pemenang. Kita akan perhatikan beberapa ayat, artinya beberapa kata dan kalimat yang sangat penting dari kedua ayat ini. Nah, sebelum lebih jauh, satu hal yang saya percaya kita harus sepakati bersama, seperti yang ayat 1 katakan, bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus sadar betul
bahwa Alkitab berkata bahwa hidup kekristenan kita itu diumpamakan seperti perlombaan. Perlombaan rohani tentu ya. Kalau pinjam istilah Rasul Paulus, pertandingan iman. Artinya kita setiap hari adalah perlombaan rohani, adalah pertandingan iman kita masing-masing. Waktu kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami apapun juga masalah pergumulan. Tapi yang Dia janji dalam segala situasi, kondisi, dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia mau supaya kita selalu keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah menang buat saya dan saudara. Nah, sebab itu mari kita perhatikan beberapa kunci firman Tuhan, bagaimana supaya kita ini sebagai umat di akhir zaman ini boleh keluar sebagai pemenang-pemenang, umat yang kuat dan bertindak. Nah, saya mau ajak saudara melihat beberapa kata kunci dari kedua ayat ini yang menjadi petunjuk bagi kita untuk kita boleh selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-1, yaitu ada kata marilah. Kata marilah ini dipakai di ayat pertama juga di ayat yang kedua. Nah, di ayat 1 dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, saya percaya yang pertama yang Tuhan mau kalau kita mau jadi umat pemenang, dikatakan Tuhan mendorong kita, Tuhan menyuruh kita ya, untuk menanggalkan setiap beban dan dosa yang selama ini begitu merintangi kita, begitu menghambat kita untuk berjalan dalam kemenangan di dalam Dia. Nah, disebut beban dan dosa karena dua hal ini pasti dua hal yang berbeda ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama soal dosa. Kenapa Tuhan mau kita meninggalkan dosa? Karena sudah pasti dosa itu yang pertama merugikan diri kita sendiri. Memang waktu kita hidup dalam kebenaran, kita meninggalkan dosa, Tuhan dimuliakan. Meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran adalah wujud ucapan syukur kita untuk kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tapi yang terutama, Tuhan mau kita meninggalkan dosa supaya kita melepaskan diri kita dari segala jerat yang pada akhirnya akan menghancurkan kita. Ingat prinsip ini, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi Tuhan mau kita meninggalkan apa yang tidak baik supaya kita tidak menuai yang tidak baik. Kita hanya menuai yang baik daripada Tuhan. Saudara bicara soal dosa ya. Ada pertanyaan yang mungkin sampai hari ini ditanyakan oleh banyak orang percaya tentang keadaan di sekeliling kita, ya, yang namanya pandemi COVID-19 ini. Orang bertanya, ini dari Tuhan, dari setan, atau dari siapa? Atau dari manusia? Nah, mungkin ada yang masih bingung tentang pertanyaan ini ya. Apakah COVID-19 ini dari Tuhan, dari setan, atau dari manusia? Tentu jawabannya kita harus temukan sendiri di dalam Alkitab. Alkitablah yang bisa memberikan jawaban yang paling tepat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya mau mengajak saudara melihat satu ayat atau mungkin dua ayat ya di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan sudah bisa baca ayat-ayat berikutnya ya. Jadi, dari ayat ini kita bisa mematahkan anggapan bahwa pandemi ini berasal dari Tuhan. Saudara, kenapa ada orang Kristen juga yang berpikir ini dari Tuhan? Saya khawatir kita kadang-kala mencampur atau pikiran-pikiran kita, pendapat-pendapat dan pandangan kita ini bercampur dengan pandangan-pandangan yang dari luar, yang selain dari Alkitab ya. Kan di luar itu orang suka berkata begini,
ya ini semua dari yang Maha Kuasa, ya toh. Kita cuma bisa menerima ya sebagai sebuah takdir. No, Alkitab tidak mengajar seperti itu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng, yang memberi kita cobaan lalu kemudian kita datang kepada Dia dan meminta pertolongan Dia. Logikanya sederhana. Misalnya saudara lagi sakit, terus saudara berkata begini, sakit ini dari Tuhan, supaya saya berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan. Memangnya Tuhan kita itu Tuhan yang iseng gitu ya? Dia rindu sama kita, Dia kasih sakit supaya kita datang kepada Dia. Tidak, saudara. Tuhan kita adalah Allah yang memberi kesembuhan, bukan Allah yang juga memberi sakit penyakit. Nah, lalu dari mana? Jawabannya, yang pertama tentu dari diri kita sendiri. Dan memang yang kedua, bisa jadi adalah ada unsur atau ada pekerjaan setan di dalamnya. Ya, dua ini aja nih yang paling sering terjadi. Kesalahan kita sendiri sebagai manusia, atau pekerjaan si jahat, atau kerjasama antara keduanya. Tapi yang pasti semua ini bukan daripada Tuhan. Itu supaya kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan karena umumnya persoalan-persoalan yang kita alami itu berasal daripada diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri, di situ Tuhan mau supaya kita bertobat, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Dia Allah yang terlalu sanggup untuk menolong dan memulihkan kita. Ya. Nah, ada yang berkata begini, oh ini setan semuanya. Well, kalau semua kita bilang dari setan, maka mestinya waktu kita berdoa dengan kuasa Tuhan, apalagi kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berdoa dalam nama Yesus, setan mestinya pergi, saudara. Tapi ternyata kan tidak semudah itu, ya. Nah, kalau semata-mata karena setan, terus sampai sekarang pandeminya belum pergi, betapa hebatnya setan itu. No way, ya. Ini bukan cuman, ini lebih kepada kesalahan yang harus kita terima sebagai dosa yang telah masuk dalam diri manusia, sehingga itu menjadi celah bagi hal-hal yang tidak baik datang dalam hidup kita. Tapi kita memang harus juga mematahkan kuasa si jahat, karena setan suka mengambil keuntungan ya dalam kesalahan-kesalahan yang kita buat, saudara. Intinya, Tuhan mau kita selalu hidup dalam pertobatan. Kita bertobat supaya kita menutup segala hal yang tidak baik untuk datang dalam kehidupan kita. Karena kita ditentukan untuk diberkati supaya jadi berkat, jadi pemenang supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, kita juga harus menanggalkan yang namanya beban. Nah, disebut beban berarti bukan dosa, tapi itu pun tetap bisa menghalangi pertumbuhan kita, kedewasaan kita dalam Tuhan. Jadi apa itu beban? Beban berarti, kalau saya boleh istilahkan, aktivitas-aktivitas yang lazim mungkin, biasa dilakukan, tapi kalau kita salah melakukannya atau kita melakukannya dengan tidak tepat, kita melakukannya secara berlebihan, kita melakukannya dengan tidak proporsional, maka pada akhirnya justru dia akan mendatangkan hal yang tidak baik. Kita semua setuju dengan perkataan ini bahwa segala sesuatu kalau dilakukan secara berlebihan menjadi tidak baik. Nah itu, beban tuh seperti itu. Contoh beban apa sih? Misalnya hobi. Hobi kan baik ya, semua orang punya hobi, itu tentu baik adanya. Tapi kalau waktu yang kita berikan untuk mengerjakan dan melakukan hobi kita itu berlebihan, nah di situ jadi masalah kan. Hobinya apa? Hobinya berolahraga misalnya, bersepeda ya. Kan bagus. Tapi maaf ya, kalau bersepeda terus ya, sampai lupa yang lain-lain yang harus dikerjakan, nah itu jadi beban. Ya, apapun juga saudara yang kita lakukan dengan tidak proporsional ya, tidak tepat ya peruntukannya, waktunya, intensitasnya ya, maka itu akan jadi beban yang kemudian menghalangi kita untuk mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik, kemajuan-kemajuan yang berarti di dalam Tuhan. Kalau boleh saya bersaksi sedikit soal beban ini ya, saya ingat dulu waktu saya SMA, saya tiba-tiba menjadi sangat suka sekali untuk belajar yang namanya catur. Karena saya punya tetangga sebelah rumah,
waktu dulu saya SMA itu jago main catur, teman SMA. Cuma saya tahu dia itu, maaf ya, nggak pinter-pinter amat gitu, nggak pernah juara kelas. Tapi kalau saya main catur sama dia, saya selalu diketawain karena gerakannya lama, mikirnya lama katanya. Udah lama kalah pula, saudara. Nah, saya kan penasaran, kalau di sekolah saya yang juara, dia nggak pernah juara. Tapi kalau catur saya diketawain mulu. Dari dia bilang, "Gak apa-apa bro, ya Belanda masih jauh." Sampai dia bilang gini, Belanda udah deket katanya, lu kapan jalan? Akhirnya saya belajar tuh bagaimana supaya bisa bagus main catur. Pas zaman saya SMA itu memang kebetulan ada harian ya, surat kabar yang selalu tiap hari tuh menayangkan ya rekor dari pertandingan yang terkenal waktu itu. Zaman saya dulu itu ada GM hebat ya. GM tuh Grandmaster, bukan General Manager ya. Yang namanya Anatoly Karpov, Garry Kasparov ya. Jadi saya lihatin tuh, saya ikutin tuh langkah-langkahnya supaya bisa mengalahkan dia. Dan memang puji Tuhan, akhirnya saya bisa mengalahkan dia. Dari 150 kali main, akhirnya 1 kali saya kalahkan dia. Haleluya. Tapi saya ingat betul hari-hari itu, saudara, waktu saya getol sama catur. Maaf ya, ini tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Saya jadi baca Alkitab jadi berantakan ya, doa juga jadi berkurang jauh ya, belajar seadanya karena lagi doyan sama yang namanya catur. Nah, apa yang menjadi beban hidup kita saat ini yang begitu banyak mencuri waktu kita, sehingga kita ya, waktu persekutuan kita dengan Tuhan terganggu, waktu bersama dengan keluarga terganggu. Tuhan mau kita belajar menanggalkan. Amin. Supaya kita selalu berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Tanggalkan beban dan dosa. Saya ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata begini. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosa dan kejahatanmu lah yang memisahkan aku dan kau. Jadi dosa dan pelanggaran kita itu seringkali menghalangi untuk kita mengalami kuasa dan berkat Tuhan. Tapi pagi ini kita mau sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, saya percaya kita bisa memperhatikan sekarang ayat yang kedua. Dikatakan di ayat yang kedua, bahkan dari awal sudah muncul kata marilah, saudara ya. Sekali lagi Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk melakukan ini. Ya, ayat yang kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan seterusnya. Sebab itu saya percaya yang kedua ini Tuhan mau kita selalu melekat kepada Tuhan. Kan mata yang tertuju itu kepada Tuhan bicara soal Tuhan mau kita selalu mendekat kepada Dia, intim dengan Dia, bergaul karib dengan Dia. Mata yang tertuju kepada Tuhan artinya Tuhan mau kita hanya berharap selalu kepada Tuhan, hanya selalu mengandalkan Dia. Tuhan begitu mengingini kita hari-hari ini supaya sungguh-sungguh hanya melekat kepada Tuhan kalau kita ingin keluar sebagai pemenang. Saudara, Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan orang lain, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pesan ini bukan pesan yang baru di telinga saudara, tapi biarlah kita diingatkan kembali. Hari-hari ini betul-betul Tuhan mau kita hanya melekat kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat pertolongan dan perlindungan yang sempurna atas hidup kita. Mari saudara, periksa hati kita. Apakah hari-hari ini kita sedang tertuju kepada Tuhan, atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain? Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan, saudara. Dan percayalah, kalau kita berharap dan berlindung kepada Tuhan, pengharapan kita dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya percaya kalau hari-hari ini kita mendekat kepada Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti sanggup
membuktikan janji firman-Nya. Kuasa Tuhan pasti turun atas hidup saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan juga. Dia sanggup memelihara hidup saya dan saudara. Saudara, saya ada kesaksian yang luar biasa dari kota Malang. Di Malang ada seorang gembala yang menjadi sahabat saya. Gembala ini juga dulu melayani bersama-sama kita di Rayon 1B. Tapi beberapa tahun yang lalu Tuhan utus dia ke Malang untuk merintis pelayanan di sana. Nah, dia cerita tentang ada seorang jemaatnya, satu keluarga dari jemaatnya. Nama kepala keluarganya itu Pak Jamian. Nah, Pak Jamian ini sehari-harinya itu jualan kopi saset ya, di pinggir jalan, di depan salah satu universitas di sana. Nah, karena COVID dan PSBB ya, lockdown yang diterapkan pemerintah atas kota ya, banyak kota waktu itu mulai dari akhir Maret, maka terpaksa dia juga tidak bisa jualan. Dan saya ingat betul di tanggal 21 Maret ya, Pak Gembala ini mengirimkan sembako kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Salah satunya dia. Dikirimlah yaitu beras 1 kantong ya, yang berisi 5 kilo itu. Nah, karena beliau sebagai gembala pikir ya, ini cukuplah buat 10 hari ke depan ya, kalau sehari setengah kilo cukup ya. Nah, 10 hari berlalu, dia telepon lagi siapa yang sudah membutuhkan. Nah, tapi waktu dia telepon si Pak Jamian ini, ditanya kan, Pak, gimana? Berasnya sudah habis, perlu kita kirim lagi? Pak Jamian berkata begini, berasnya belum habis, Pak. Oh iya, berasnya dipakai apa enggak? Dipakai, Pak. Setiap hari kami masak 5 kaleng susu. Ya. Tapi sudah tahu 10 hari yang 5 kilo itu belum habis-habis. Dan sudah tahu kapan beras itu habis, yang cuma 5 kilo dimakan satu keluarga sehari 5 kaleng susu. Itu berasnya baru habis katanya tanggal 24 Juni. Dari 21 Maret sampai 24 Juni, berarti ada 3 bulan 3 hari. Itu 5 kilo ndak habis-habis, saudara. Beras itu habis ketika Pak Jamian sudah bisa jualan lagi dengan seperti biasa. Bahkan Tuhan kirim pembeli lebih banyak katanya. Baru beras itu habis. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara lewat kesaksian ini, bahwa Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, apa yang saudara rindu Tuhan pelihara buat hidup saudara? Rahasia yang satu, melekat kepada Tuhan. Tuhan yang jaga hidup kita. Tuhan yang akan memperhatikan segala hal yang kita perlukan, supaya kita boleh tetap bersyukur di dalam Dia. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau ajak saudara melihat satu kata juga yang juga disebutkan baik di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, yaitu kata tekun. Kalau saudara lihat di ayat yang pertama, ya, di kalimat yang bawah itu ada kata dan berlomba dengan tekun. Ayat yang kedua di bagian bawah juga ada kata tekun memikul salib. Nah, saya percaya yang ketiga ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jadi anak Tuhan yang selalu bertekun dalam iman. Persis seperti judul perikop pasal 12 ini, ya. Tuhan menasihati saya dan saudara supaya bertekun di dalam iman. Nah, kenapa kita harus bertekun, saudara? Saya percaya kata tekun ini ya, ini kan sebuah kata kerja ya. Artinya satu perintah, satu kata yang bersifat aktif. Bertekun artinya kita melakukan segala sesuatu ya dengan setia, ya dengan tidak berhenti melakukannya. Hal-hal yang baik itu harus kita tekuni untuk dilakukan. Jadi di masa-masa seperti ini Tuhan bilang kita bertekun, artinya kita jangan jadi orang Kristen yang pasif, yang hanya diam-diam aja, nggak tahu mau ngapain. Habis katanya disuruh di rumah, ya udah di rumah aja ngapa-ngapain. No, kita justru harus tetap aktif, tekun melakukannya. Nah, ketekunan ini bukan cuma bicara soal rohani, tapi jasmani. Jadi jasmani dan rohani. Secara jasmani, saya percaya kita harus tekun. Artinya apa? Teruslah untuk beraktivitas dalam arti terus produktif ya. Itu kata yang tepat ya. Walaupun di rumah,
bukan berarti kan kita tidak produktif lagi. Saya percaya kalau kita mau selalu mencari Tuhan, kita mau berdoa, kita mau selalu rindu untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan berikan kita jalan, Tuhan akan bukakan kita cara untuk tetap bisa menghasilkan, mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, tapi kan kita harus semangat, saudara. Harus giat, harus kerja, ya tetap giat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Bukan diam-diam aja. Saya diceritakan sama teman gembala di Jakarta ini, yang walaupun dalam kondisi sekarang, kan sekarang sudah lebih longgar ya. Jadi dia membuka layanan konseling setiap minggu di hari-hari tertentu, supaya jemaatnya yang cukup banyak itu boleh atur waktu kalau ingin konseling. Dan ternyata banyak yang konseling, saudara, untuk berjumpa dengan gembalanya ini. Nah, tapi dia cerita begini, saya pikir tuh mereka mau konseling saya, minta konseling maksudnya, karena mau minta tolong dengan kebutuhan ya. Ternyata tidak loh. Ya, jadi mereka datang konseling bukan karena masalah keuangan. Saya pikir iya juga sih. Kalau masalah keuangan kan nggak usah konseling dong, tinggal telepon, ya minta tolong. Ya, soal ditolong atau tidak itu urusan lain. Tapi orang tetap datang ingin berjumpa dan konseling karena lebih banyak masalah-masalah keluarga, masalah-masalah di rumah, masalah pertengkaran suami istri, masalah mau cerai, masalah perselingkuhan. Hei, ternyata di rumah aja ya, selingkuh bisa jalan terus loh. Berantem jalan terus, KDRT bahkan. Ya iyalah, di rumah malah jadi ketahuan semuanya kan. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Karena ya tadi itu tidak ada aktivitas yang membangun. Ya, akhirnya mungkin suami yang biasanya cuma ketemu kalau pulang kantor ya, tinggal dengar yang baik-baik aja, istirahat. Tapi ini karena seharian di rumah, jadi misalnya urusan-urusan kecil pun yang kemarin-kemarin tidak pernah diurus, jadi dikepoin gitu ya, diributin, akhirnya ribut, berantem. Nah, ini karena kita kurang produktif mungkin ya di rumah, saudara. Kata tekun ini bicara soal mari tetap giat bekerja ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun dalam situasi yang terbatas. Karena selalu ada cara, ada hikmat yang Tuhan tetap sanggup berikan buat saya dan saudara. Nah, tapi yang kedua tentu tekun dibutuhkan dalam hal rohani. Karena begini, saudara. Kalau saudara sudah ikut Tuhan cukup lama, maka saudara akan menerima kenyataan ini bahwa antara doa dan jawaban doa, antara janji Tuhan dan realita, itu seringkali kan ada gap ya. Bukan seringkali bahkan ya. Hampir selalu ada gap, ada rentang waktu. Kan gak selalu kita berdoa ya, habis berdoa besok dijawab. Gak selalu habis kita memperkatakan firman Tuhan, besok langsung tergenapi. Oh, ada waktu, saudara, kurun waktu yang kita mesti tunggu, mesti nantikan. Nah, disitulah ketekunan itu sangat dibutuhkan. Supaya kita jadi orang Kristen yang tidak gampang menyerah, gampang putus asa. Udah gitu kan, seperti saya bilang di awal, setan itu paling seneng memanfaatkan ya keadaan yang sedang krisis ini. Supaya kita tuh jadi lemah, jadi khawatir, jadi tidak percaya sama Tuhan, jadi takut ya. Di situ pekerjaan setan masuk. Tapi Tuhan ajar kita pada pagi hari ini supaya kita selalu bertekun di dalam Dia, bertekun di dalam iman. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Ya, untuk membuat kita selalu boleh bersemangat dalam melayani Dia, mengikut Dia, saudara. Akhirnya saya mau menutup dengan kalimat ini, saudara. Ya, buat kita semua dalam hal tekun, saya ajak kita supaya tetap tekun dalam doa, tekun dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tekun dalam bekerja, tekun dalam memberi, ya, dalam menabur, dalam berbuat kebaikan, dan tetaplah giat dalam segala hal yang baik. Maka saya percaya kita akan melihat berkat, kuasa, dan terobosan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kalau di sebelah saudara ada suami, ada istri, saudara boleh pegangan tangan.
Tapi kalau saudara sendiri, mari datang kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini, kita mau meminta berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, yang memampukan kita untuk boleh melewati setiap musim, setiap persoalan, setiap tantangan hidup kita, bahkan keluar sebagai pemenang. Bapa, sebagai hamba Tuhan, aku berdoa, Tuhan, berkati umat-Mu satu persatu, keluarga-keluarga di tempat ini, setiap orang yang menyaksikan YouTube channel ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang laki-laki dan perempuan. Tuhan berkati satu persatu. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Kami pasti menerima janji Tuhan. Kami pasti menerima pertolongan Tuhan. Sebab itu berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.